Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar dan maju tidak hanya karena memiliki sumber daya alam melimpah, akan tetapi ketika bangsa itu mampu mengatasi tantangan atau hambatan dan meresponnya dengan solusi yang tepat. Ketika bangsa tersebut berhasil mengatasi permasalahan yang dihadapi, bangsa itu semakin berkembang dan maju. Pada cerita kali ini kita akan mempelajari bagaimana respon bangsa Eropa saat kegiatan ekonomi mereka terhambat karena kebijakan Turki Utsmani menutup kota Konstantinopel dari perdagangan Eropa. Pada permulaan abad pertengahan, orang-orang Eropa sudah mengenal hasil bumi dari dunia timur, terutama rempah-rempah dari Indonesia. Dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, mengakibatkan hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat atau Timur Tengah yang terputus. Hal ini mendorong orang-orang Eropa mencari jalan sendiri ke dunia timur untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Melalui penjelajahan samudra, akhirnya bangsa-bangsa barat berhasil mencapai Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia pada mulanya lewat kongsi-kongsi perdagangan. Kongsi-kongsi perdagangan tersebut berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia melalui praktik monopoli. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis telah berhasil mencapai India atau Calicut pada tahun 1498. Pada bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangannya di Goa pada tahun 1509. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan De Alquebarque Portugis berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka di bawah pimpinan Abereu pada tahun 1512, Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen atau Katolik. Dengan tokohnya yang terkenal ialah Franciscus Xaverius. Portugis ini tidak hanya memusatkan kegiatannya di Indonesia bagian timur Maluku, tetapi juga ke Indonesia bagian barat Pajajaran. Pada tahun 1522, Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Lame dan disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dalam menghadapi ekspansi Demak. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen. Dengan tokohnya yang terkenal ialah Franciscus Xaverius. Portugis ini tidak hanya memutuskan kegiatannya di Indonesia bagian timur, tetapi juga ke Indonesia bagian barat. Pada tahun 1522, Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Lame
dan disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dalam menghadapi ekspansi Demak. Terjadilah perjanjian Sunda Kelapa pada tahun 1522 antara Portugis dan Pajajaran yang isinya sebagai berikut. Portugis dijanjikan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan dari Portugis termasuk senjata. Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran menurut kebutuhannya. Awal tahun 1527, Portugis datang lagi ke Pajajaran untuk merealisasi perjanjian Sunda Kelapa. Namun, disebut dengan pertempuran oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fatihillah. Pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak pasukan Demak. Sejak saat itu, Sunda Kelapa namanya diganti menjadi Joyokerto. Artinya pekerja yang jaya atau menang. Maksud bangsa Spanyol ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis sampai di Indonesia Maluku segera diikuti oleh bangsa Spanyol. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magalain pada tanggal 7 April 1521 telah sampai di Pulau Cebu. Rombongan Magalain diterima baik oleh Raja Cebu sebab pada waktu itu Cebu sedang bermusuhan dengan Mactan. Persekutuan dengan Cebu ini harus dibayar mahal Spanyol sebab dalam peperangan ini Magalain terbunuh. Dengan meninggalkan Magalain, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian del Cano melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah dengan melewati kepulauan Cagayan dan Minanando. Akhirnya, sampai di Maluku pada tahun 1521. Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore di Maluku bagian Portugis, merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persingkatan antara Portugis dan Spanyol. Sebelum terjadi perang besar, akhirnya diadakan perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April 1529 yang isinya sebagai berikut. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memutuskan kegiatannya di Filipina. Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon, ibu kota Portugis. Pada waktu itu Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol, mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra. Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Pada saat itu Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad pada tahun 1580 sampai 1605. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun, karenanya sikap yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Selanjutnya orang-orang Belanda meneruskan perjalanan ke timur
Akhirnya sampai di Bali, rombongan kedua dari negara Belanda di bawah pimpinan Jacob, Phoenix, dan Van Nieuwkerk. Dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1598. Sementara itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk, sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para pengusaha Banten, sehingga 3 buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah atau lada dan dikirim ke negeri Belanda. Sedangkan 5 buah kapalnya yang lain menuju ke Maluku. Keberhasilan rombongan Phoenix dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan di antara perdagangan Belanda sendiri. Setiap kongsi bersaingan secara ketat. Di samping itu mereka juga harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat gelagat yang demikian, Oldenbarneveldt menyarankan untuk membentuk perserikatan dengan yang mengurus perdagangan di Hindia Timur. Pada tahun 1602 secara resmi, terbentuklah Vereniging on Insect Compagnie atau VOC atau Perserikatan dengan Hindu Timur. VOC membuka kantor dagangannya yang pertama di Ambon pada tahun 1602, dikepalai oleh Francis Victor. Tujuan dibentuknya VOC adalah sebagai berikut. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda, untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan, baik dengan sesama bangsa Eropa maupun dengan bangsa-bangsa Asia, untuk mendapatkan monopoli perdagangan, baik itu impor maupun ekspor. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Perlu dipahami bahwa setelah Portugis berhasil menemukan Kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Dalam kegiatan ini, Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah, karena Inggris mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah Eropa Barat, bahkan sampai di Eropa Timur. Tetapi, karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari Perang 80 tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari pasar Lisabon. Oleh karena itu, Inggris kemudian berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Banyak anggota masyarakat, para pelaut, dan perdagangan yang tidak melibatkan diri dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasilan rempah-rempah. Dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai ke India. Para pelaut dan pedagang Inggris ini masuk ke India pada tahun 1600. Inggris justru memperkuat kedudukannya di India. Inggris membentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC. Dari India inilah para pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Kepulauan Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, pada abad ke-18 sudah banyak para pedagang-pedagang Inggris yang berdagang sampai ke Indonesia. Bahkan, sejak Belanda masih berkuasa di Indonesia dengan sekutunya Perancis, Inggris bahkan sempat mengancam monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda dengan perusahaan dagangnya, yaitu VOC. Pada tahun 1602, pemerintahan Inggris mengirim utusannya ke Banten guna mengadakan hubungan bilateral antara pedagang Inggris dengan Banten. Hasil dari pertemuan ini adalah diberikannya izin oleh Sultan Banten
untuk Inggris mendirikan kantor dagang di Banten. Selain di Banten, Inggris juga membangun kantor dagang di Yogyakarta hingga abad ke-16. Inggris telah mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia, seperti Goa, Makassar, dan Aceh. Tetapi dengan sikapnya yang sombong dan otoriter, masyarakat Indonesia tidak menyukai perdagangan-perdagangan Inggris. Periode masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah sebagai berikut. Bangsa Portugis pada tahun 1511 dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque ke Maluku. Bangsa Spanyol pada tahun 1521 dipimpin oleh Sebastian Elcano ke Maluku. Bangsa Belanda pada tahun 1596 dipimpin oleh Carinus de Houtman ke Banten. Bangsa Inggris pada tahun 1602 dipimpin oleh Sri James Lascenter ke Banten. Portugis sampai di Asia Tenggara, tepatnya di Malaka pada tahun 1511 Masehi. Selang 1 tahun, yakni pada tahun 1512 Masehi, mereka sampai di Maluku. Pada tahun 1522 Masehi, Portugis sampai di Pajajaran karena dianggap menjadi ancaman kerajaan Islam. Maka di tahun yang sama, tepatnya di Sunda Kelapa, Portugis diserang kerajaan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Portugis kalah dan harus meninggalkan Sunda Kelapa. Pada tahun 1521 Masehi, Spanyol di bawah pimpinan Sebastian Elcano sampai di Maluku. Karena di Maluku sudah ada Portugis, maka terjadilah perselisihan antara dua bangsa tersebut. Perselisihan diakhiri dengan perjanjian Saragossa. Pada tahun 1596, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, Belanda sampai di Banten. Karena sikapnya yang tidak ramah, akhirnya mereka diusir dari Banten. Pada tahun 1598 Masehi, rombongan kedua Belanda datang di bawah pimpinan Jojok van Eyck, dan mereka diterima baik oleh Raja Banten karena sikapnya yang ramah. Pada tahun 1602 Masehi, Inggris di bawah pimpinan Sri James Lascenter sampai di Banten. Mereka diterima dengan baik. Inggris dijanjikan mendirikan kantor dagang di Banten dan Yogyakarta. Kolonialisme dan imperialisme Barat. Perkembangan penjajahan Portugis di Indonesia. Pada bulan April 1511, Albuquerque melakukan pelayaran dari Goa menuju Malaka dengan kekuatan kira-kira 1.200 orang dan 17 buah kapal. Peperangan pecah segera setelah kedatangan dan berlangsung terus secara sporadis sepanjang bulan Juli hingga awal Agustus. Pihak Malaka terhambat oleh pertikaian antara Sultan Muhammad dan putranya. Sultan Muhammad yang baru saja diserahi kekuasaan atas negara nama dibunuh. Atas perintah ayahnya, Malaka akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Albuquerque menetap di Malaka sampai bulan November 1511, dan selama itu dia mempersiapkan pertahanan Malaka untuk menahan setiap serangan belasan orang-orang Melayu. Dia juga memerintahkan kapal-kapal yang pertama untuk mencari Kepulauan Rempah. Sesudah itu dia berangkat ke India dengan kapal besar. Dia berhasil meloloskan diri ketika kapal itu karam. Dilepas pantai Sumatera beserta semua barang rampasan yang dijarah di Malaka. Setelah satu kapal layar lagi tenggelam, sisa armada tiba di Ternate pada tahun itu juga. Dengan susah payah, ekspedisi pertama itu tiba di Ternate dan berhasil.
mengadakan hubungan dengan Sultan Abilais. Sultan Ternate itu berjanji akan menyediakan cengkeh bagi Portugis setiap tahun dengan syarat dibangunnya sebuah benteng di Pulau Ternate. Hubungan dagang yang tetap dirintis oleh Antoni de Abritos, hubungannya dengan Sultan Ternate yang masih anak-anak, Kecili Abu Hayat, dan pengasuhnya yaitu Kacil Grawis, berlangsung sangat baik. Pihak Ternate tanpa ragu mengizinkan De Brito membangun benteng pertama Portugis di Pulau Ternate, Bout Sita atau Nossa Sigora dan Rosario, pada tahun 1522. Penduduk Ternate menggunakan nama Benteng Gamalama sejak tahun 1522. Terjadilah suatu hubungan dagang atau cengkeh antara Portugis dan Ternate. Hubungan Portugis dan Ternate berubah menjadi tegang karena upaya Portugis melakukan kristenisasi dan karena perilaku orang-orang Portugis yang tidak sopan. Pada tahun 1535, orang-orang Portugis di Ternate menurunkan Raja Tabrigi. Pada tahun 1523 sampai 1535, dari singgasananya dan mengirimkannya ke Goa yang dikuasai Portugis. Di sana dia masuk Kristen dan memakai nama Dom Manuel. Dan setelah dinyatakan tidak terbukti melakukan hal-hal yang dituduhkan kepadanya, dia dikirim kembali ke Ternate untuk menduduki singgasananya lagi. Akan tetapi dalam perjalanannya dia wafat di Malaka pada tahun 1545. Namun, sebelum wafat, dia menyerahkan Pulau Ambon kepada orang Portugis yang menjadi ayah baptisnya, Jordão de Freitas. Akhirnya orang-orang Portugis yang membunuh Sultan Ternate, Hairun pada tahun 1535 sampai 1570. Pada tahun 1570, diusir dari Ternate pada tahun 1575. Setelah terjadi pengepungan selama 5 tahun, mereka kemudian pindah ke Tidore dan membangun benteng baru pada tahun 1578. Akan tetapi Ambonlah yang kemudian menjadi pusat utama kegiatan-kegiatan Portugis di Maluku Sunda itu. Ternate sementara itu menjadi sebuah negara yang gigih, menganut Islam, dan anti-Portugis di bawah pemerintahan Sultan Babullah pada tahun 1570 sampai 1583 dan putranya Sultan Said ad-Din Berkat Shah pada tahun 1584 sampai 1606. Di antara para petualang Portugis tersebut, ada seorang Eropa yang tugasnya memperkasai suatu perubahan yang tetap di Indonesia Timur. Orang ini bernama Francis Schaeffer pada tahun 1506 sampai 1552 dan Santo Ignatius Loyola yang mendirikan Orde Jesuit pada tahun 1546 sampai 1547. Schaeffer bekerja di tengah-tengah orang Ambon, Ternate dan Moro untuk meletakkan dasar-dasar bagi suatu misi yang tetap di sana. Pada tahun 1560-an, terdapat sekitar 10.000 orang Katolik di wilayah itu. Dan pada tahun 1590-an, terdapat 50 ribuan orang. Orang-orang memiliki Dominik yang cukup sukses mengkristenkan Solo. Pada tahun 1590-an, orang-orang Portugis dan penduduk lokal yang beragama Kristen di sana diperkirakan mencapai 25.000 orang selama berada di Maluku. Orang-orang Portugis meninggalkan beberapa pengaruh kebudayaan mereka, seperti Belanda, balak, keroncong romantis, yang dinyanyikan dengan iringan gitar
berasal dari kebudayaan Portugis. Kosakata bahasa Indonesia juga ada yang berasal dari bahasa Portugis, yaitu pesta, sabun, bendera, meja, minggu, dan lain-lain sebagainya. Hal ini mencerminkan peranan bahasa Portugis di samping bahasa Melayu sebagai lingua franca di seluruh pelosok Nusantara sampai awal abad ke-19. Bahkan, di Ambon masih banyak ditemukan nama-nama keluarga yang berasal dari Portugis, seperti Da Costa, Dias, De Freitas, Gonçalves, Mendoza, Rodrigues de Silva, dan lain-lain sebagainya. Pengaruh besar lain dari orang-orang Portugis di Indonesia yaitu penanaman agama Katolik di beberapa daerah timur di Indonesia. Perkembangan penjajahan Spanyol di Indonesia. Portugis dan Spanyol merupakan tumpuan kekuatan gereja Katolik Roma semenjak perluasan wilayah yang dilakukan Kesultanan Ottoman di Mediterania pada abad ke-18. Selain itu, Portugis dan Spanyol juga tempat pengungsian, pengusahaan, dan tenaga-tenaga terampil asal Konstantinopel. Ketika dikuasai Kesultanan Ottoman dari Turki pada 1453, pemukiman tersebut menyeratakan alih pengetahuan ekonomi dan maritim di Eropa Selatan. Sejak itu pun Portugis dan Spanyol menjadi adik kuasa di Eropa. Alih pengetahuan diperoleh dari pendatang asal Konstantinopel yang memungkinkan bagi kedua negeri Hispanik itu melakukan perluasan wilayah-wilayah baru di luar daratan Eropa dan Mediterania. Sasaran utama adalah Asia Timur dan Asia Tenggara. Maulananya perluasan wilayah antara kedua negeri terbagi dalam perjanjian tradisi Lasi. Pada tahun 1492, Portugis ke arah timur sedangkan Spanyol ke arah barat. Masa itu sebelum ada gambaran bahwa bumi itu bulat, baru disadari ketika kapal-kapal layar kedua belah pihak bertemu di perairan Laut Sulawesi. Kenyataannya ini juga menjadi penyebab terjadi proses reformasi gereja. Karena tidak semua menjadi fatwa, gereja adalah undang-undang, hingga citra kekuasaan paus sebagai penguasa dan wakil Tuhan di bumi, dan sistem pemerintahan absolut teokratis ambruk. Keruntuhan ini terjadi dengan munculnya gereja Protestan rintisan Martin Luther dan Calvin di Eropa, yang kemudian menyebar pulau ke sebagian kolonial Eropa di Asia, Afrika, dan Amerika. Dari kesepakatan Tordesillas itu, Portugis menelusuri dari pesisir pantai Afrika dan Samudra Hindia, sedangkan Spanyol menelusuri Samudra Atlantik, benua Amerika Selatan, dan melayari Samudra Pasifik. Pertemuan terjadi ketika kapal Spanyol dipimpin Ferdinand menggelam menelusuri kepulauan Sanggir dan Taulud di Laut Sulawesi pada 1521 untuk mencegah persaingan di perairan Laut Sulawesi dan Maluku Utara. Kedua belah pihak memperbarui jalur lintas melalui perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Perjanjian tersebut membagi wilayah dengan melakukan batas garis 17 derajat lintang timur di perairan Maluku Utara. Namun, dalam perjanjian tersebut, Spanyol merasa dirugikan karena tidak meraih lintas niaga dengan gugusan kepulauan penghasilan rempah-rempah. Untuk itu mengirimkan ekspedisi menuju Pasifik Barat pada 1542. Pada bulan Februari tahun itu, 5 ke Spanyol dengan 370 awak kapal pimpinan Rui Lapos de Villalobos
menuju gugusan Pasifik Barat dari Meksiko. Tujuannya untuk melakukan perluasan wilayah dan sekaligus memperoleh konsesi perdagangan rempah-rempah di Maluku Utara. Dari pelayaran ini, Villalobos mendarat di gugusan Kepulauan Utara disebut Filipina, diambil dari nama putra Raja Carlos kelima, yakni Pangeran Philip, ahli waris kerajaan Spanyol. Sekalipun Filipina tidak menghasilkan rempah-rempah, tetapi kedatangan Spanyol diguguskan kepulauan tersebut meninggalkan protes keras dari Portugis. Alasannya karena gugusan kepulauan itu berada di bagian di lingkungan wilayahnya. Walau mengkonsentrasikan perhatiannya di Amerika Tengah, Spanyol tetap menghendaki konsesi niaga rempah-rempah Maluku sampai utara, yang juga ingin didominasi Portugis. Tetapi Spanyol terdesak oleh Portugis hingga harus mundur ke Filipina. Akibatnya Spanyol kehilangan pengaruh di Sulawesi Utara yang sebelumnya menjadi kantong ekonomi dan menjalani hubungan dengan masyarakat Minahasa. Peperangan di Filipina Selatan turut memengaruhi perekonomian Spanyol. Penyebab utama kekalahan Spanyol juga akibat aksi pemberontakan pendayung yang melayani kapal-kapal Spanyol. Sistem perkapalan Spanyol bertumpu pada pendayung, yang umumnya terdiri dari budak-budak Spanyol. Biasanya kapal Spanyol dilayani sekitar 500 sampai 600 pendayung yang umumnya diambil dari penduduk wilayah yang dikuasai Spanyol. Umumnya pemberontakan para pendayung terjadi bila ramsum makanan menipis dan terlalu dibatasi dalam pelayaran pajak. Untuk mengatasinya, Spanyol menyebabkan penamaan Palawijoyo, termasuk aneka ragam cabai, jahe, kunyit. Kesemuanya ditanam pada setiap wilayah yang dikuasai untuk persediaan logistik makanan awak kapal dan ratusan pendayung. Sejak itu budaya makan pidis yang diramu dengan sebagai bumbu masak yang diperkenalkan pelaut Spanyol menyebar pesat dan menjadi kegemaran masyarakat Minahasa. Ada pula yang menarik dari peninggalan kuliner Spanyol, yakni budaya panada. Kue ini juga asli dari penduduk Amerika yang dibawa oleh Spanyol melalui lintasan Pasifik. Bedanya, adonan panada di sini dengan daging sapi ataupun domba, sedangkan panada khas Minahasa diisi dengan ikan. Kota Kema merupakan pemukiman orang Spanyol, dimulai dari kalangan pendayung yang menetap dan tidak ingin kembali ke negeri leluhur mereka. Mereka menikahi perempuan-perempuan penduduk setempat dan hidup turun-temurun. Kema kemudian juga dikenal para musafir Jerman, Belanda, dan Inggris. Mereka ini pun berbaur dan berasimilasi dengan penduduk setempat, sehingga di Kema terbentuk masyarakat pluralistik dan memperkaya Minahasa dengan budaya majemuk dan hidup berdampingan harmonis. Itulah sebabnya hingga masyarakat Minahasa tidak canggung dan mudah bergaul menghadapi orang-orang barat. Minahasa juga pernah berperang dengan Spanyol yang dimulai tahun 1617 dan berakhir tahun 1645. Perang ini dipicu oleh ketidakadilan Spanyol terhadap orang-orang Minahasa, terutama dalam hal perdagangan beras sebagai komoditi utama waktu itu. Perang terbuka terjadi pada tahun 1644 sampai 1646. Akhir dari perang itu adalah kekalahan total Spanyol, sehingga berhasil diusir oleh para Waranei
kesatria Minahasa. Era VOC, Perserikatan Dagang Hindia Timur. Besarnya keuntungan yang diperoleh dari perdagangan rempah-rempah dan didukung oleh pengusiran bangsa Portugis menyebabkan para penguasa di Belanda bersaing untuk berlayar ke Maluku. Harga rempah-rempah di Eropa pun semakin tidak terkendali. Melihat kenyataan ini, Parlemen Belanda atau Staten-Generaal mengusulkan agar semua perusahaan pelayaran membentuk sebuah kongsi dagang pada tahun 1598. Mulai tahun 1602, Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil dan telah menggantikan Majapahit. Pada abad ke-17 dan 18, Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintahan Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda. Bahasa Belanda, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. VOC mempunyai hak-hak istimewa yang disebut hak oktroi yang diberikan oleh Parlemen Belanda. Hak tersebut adalah sebagai berikut. Hak monopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Selatan dan Afrika. Hak memiliki angkatan perang dan membangun benteng pertahanan. Hak berperang dan menjajah. Hak mengangkat pegawai. Hak melakukan pengadilan dan hak mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Di samping hak-hak istimewanya, VOC juga memiliki kewajiban khusus terhadap pemerintahan Belanda. VOC wajib melaporkan hasil keuntungan dagangannya kepada Staten-Generaal atau Parlemen Belanda dan membantu pemerintahan Belanda dalam kondisi perang. Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk kepulauan Banda harus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempolusikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini. Pada tahun 1618, Pangeran Jayakarta diserang oleh Kerajaan Banten. Kerajaan Banten dibantu oleh Inggris. Pada tanggal 30 Mei 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen mengirimkan 17 buah kapal untuk menyerang dan memukul mundur pasukan Banten. Pasukan Kerajaan Banten berhasil dikalahkan. Jan Pieterszoon Coen kemudian membangun kembali kota Jayakarta dan memberinya nama Batavia. Batavia dijadikan pusat perdagangan dan kekuasaan Belanda, dan Batavia juga resmi dijadikan markas besar VOC di Indonesia. Dalam menghadapi kerajaan-kerajaan Indonesia, Belanda melancarkan politik adu domba atau Divide et Impera. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang sangat besar
dan utang dimilikinya berjumlah sangat besar. Hal ini juga diakibatkan oleh persaingan dagang dari bangsa Prancis dan Inggris. Penduduk Indonesia, terutama Jawa, telah menjadi miskin, sehingga tidak mampu membeli barang-barang yang dijual oleh VOC. Perdagangan gelap merajalela dan menerobos monopoli perdagangan VOC. Pegawai-pegawai VOC banyak melakukan korupsi dan kecurangan-kecurangan akibat dari gaji diterimanya terlalu kecil. VOC mengeluarkan anggaran belanja yang cukup besar untuk memelihara tentara dan pegawai-pegawai yang jumlahnya cukup besar untuk memenuhi pegawai daerah-daerah yang baru dikuasai, terutama di Jawa dan Madura. Era pemerintahan Hindia Belanda. Maka pada tahun 1799, VOC akhirnya dibubarkan. Pada tahun 1807, Republik Batavia dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dan diganti bentuknya menjadi Kerajaan Holland di bawah pemerintahan Raja Louis Napoleon Bonaparte, adik dari Kaisar Napoleon. VOC akhirnya dibubarkan pada tahun 1799. Segala tanggung jawab VOC diambil alih oleh Kerajaan Belanda dan terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Netherlands India. Pengambilan kekuasaan ini dimaksudkan agar wilayah Indonesia tetap berada dalam pengendalian Belanda. Dalam hal perkembangannya, Raja Louis Napoleon Bonaparte yang tanggung jawab atas wilayah Kerajaan Belanda menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Dari tahun 1808 sampai 1811, Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia. Dengan tugas utamanya adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam upaya tersebut, perhatian Daendels hanyalah tetap pertahanan dan ketentaraan. Untuk memperkuat angkutan parangannya, Daendels melatih orang-orang Indonesia, karena tidak mungkin ia menambah tentaranya dari orang-orang Belanda yang didatangkan dari negeri Belanda. Pembangunan angkatan parangganya ini dilengkapi dengan pendirian tangsi-tangsi atau benteng-benteng, pabrik misiu dan juga rumah sakit tentara. Di samping itu, atas dasar pertimbangan pertahanan, Daendels memerintahkan pembuatan jalan pos dari Anyar di Jawa Barat sampai Penarusukan di Jawa Timur. Pembuatan jalan ini menggunakan tenaga rakyat dengan sistem kerja paksa atau kerja rodi, hingga selesainya pembuatan jalan tol untuk orang Belanda. Pekerjaan menyelesaikan pembuatan jalan pos ini merupakan keberhasilan yang gemilang, tetapi lain halnya dengan bangsa Indonesia, di mana setiap jengkal jalan itu merupakan peringatan terhadap rintihan dan jeritan jiwa orang yang mati dalam pembuatan jalan tersebut. Setelah pembuatan jalan selesai, Daendels memerintahkan pembuatan perahu-perahu kecil. Karena perahu-perahu perang Belanda tidak mungkin dikirim dari negeri Belanda ke Indonesia. Selanjutnya pembuatan pelabuhan-pelabuhan tempat bersandarnya perahu-perahu perang itu. Daendels merencanakan di daerah Banten Selatan. Pembuatan pelabuhan itu telah memakan ribuan korban jiwa, dan Indonesia di Banten akibat dari penyakit malaria yang menyerang dari para pekerja paksa. Akhirnya pembuatan pelabuhan itu tidak selesai, walaupun Daendels bersikeras untuk tetap menyelesaikannya. Tetapi Sultan Banten menentangnya. Daendels menganggap
Jiwa rakyat Banten tidak ada harganya, sehingga hal ini mengakibatkan pecahnya perang antara Dendles dengan Kerajaan Banten. Di samping itu, pembuatan pelabuhan di Marak juga mengalami kegagalan, dan hanya usaha untuk memperluas pelabuhan di Surabaya yang cukup memuaskan. Pada tahun 1810, Kerajaan Belanda di bawah pemerintahan Raja Louis Napoleon Bonaparte dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte. Negeri Belanda dijadikan wilayah kekuasaan Perancis. Dengan demikian, wilayah jajahannya di bawah tindakan Dendles sangat otoritatif atau otoriter. Maka, pada tahun 1811, ia dipanggil kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. Kebijakan kultur stelsel atau tanam paksa. Belanda kembali menguasai wilayah Indonesia berdasarkan Konvensi London tahun 1814. Pemerintahan kolonial Belanda selanjutnya dipegang oleh sebuah komisi yang beranggotakan Van der Capellen, Aloud, dan Buyscke. Van der Capellen mempunyai peranan paling besar. Ia berusaha mengaruh keuntungan sebanyak mungkin. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membayar hutang-hutang Belanda yang cukup besar selama perang. Kebijakan yang diambil oleh Van der Capellen salah satunya adalah dengan menyewakan tanah kepada penguasa-penguasa Eropa. Selanjutnya, pemerintahan kolonial Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van der Bos mengambil kebijakan tanam paksa pada tahun 1830 yang dikenal sebagai Kulturstel dalam bahasa Belanda yang mulai diterapkan di Indonesia. Sistem tanam paksa telah merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, direndahkan sampai menjadi prakakas bangsa asing dalam usaha penjajahan asing untuk mengisi kasnya. Keadaan rakyat sudah tentu kacau. Sawah dikurangi untuk keperluan tanam paksa. Rakyat dipaksa bekerja di mana-mana. Kadang-kadang harus bekerja di kebun yang letaknya sampai 45 km dari desanya. Kerja rodi dilaksanakan. Pajak tanah harus dibayar. Di pasar diperas oleh orang asing yang memborong pasar-pasar itu. Ditambah lagi para pegawai pemerintahan kolonial Belanda ikut-ikutan memeras rakyat. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi, dan lain-lain sebagainya. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa keuntungan yang sangat besar untuk pihak Belanda. Dari keuntungan ini, utang Belanda dapat dilunasi dan semua masalah keuangan bisa diatasi. Demikianlah nasib rakyat Indonesia yang dijajah Belanda. Akibat program-program Belanda yang ingin menambah kas keuangan, mereka rakyat menjadi sengsara, kelaparan merajalela, bahkan sampai menimbulkan kelaparan yang berujung kematian. Keadaan ini menimbulkan reaksi yang keras sampai di negeri Belanda. Mereka berpendapat bahwa sistem tanam paksa dihapuskan dan digantikan kekusustariaan pihak swasta Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sistem tanam paksa kemudian secara berangsur-angsur dihapuskan tahun 1861, 1866, 1890, dan 1916. Politik pintu terbuka. Pada tahun 1870 di Indonesia mulai dilaksanakan politik kolonial liberal yang sering disebut politik pintu terbuka, open the door policy. Sejak saat itu, pemerintahan Hindia Belanda
membuka Indonesia bagi para pengusaha asing untuk menanamkan modalnya, khususnya di bidang perkebunan. Periode antara tahun 1870 sampai 1900 disebut zaman liberalisasi. Pada waktu itu pemerintahan Belanda dipegang oleh kaum liberal yang kebanyakan terdiri dari pengusaha swasta, mendapat kesempatan untuk menanam modalnya di Indonesia dengan cara besar-besaran. Mereka mengusahakan perkebunan besar seperti perkebunan kopi, teh, tebu, hina, kelapa, coklat, tembakau, kelapa sawit, dan rokok, dan lain-lain sebagainya. Pelaksanaan politik kolonial liberal ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Undang-undang ini merupakan sendi dari peraturan hukum agraria kolonial di Indonesia yang berlangsung dari 1870 sampai 1960. Peraturan itu hapus dengan dikeluarkannya UU-PA, Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 oleh pemerintahan Republik Indonesia. Jadi, agresi cewek itu telah berlangsung selama 90 tahun, hampir mendekati 1 abad umurnya. Tweet itu tercantum dalam pasal 51 dari Insike Strategis Lain, yang merupakan peraturan pokok dari Undang-Undang Hindia Belanda. Menteri Jajahan Belanda Dewal berjasa menciptakan wet ini yang isinya antara lain sebagai berikut. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah menurut peraturan undang-undang. Dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah dengan hak FPAJ, yaitu hak pengusaha untuk dapat menyewa tanah dari gubernur nemen paling lama 75 tahun, dan seterusnya. Undang-Undang Agraria pada intinya menjelaskan bahwa semua tanah milik penduduk Indonesia adalah milik pemerintahan Kerajaan Belanda. Maka, pemerintahan Belanda memberi mereka kesempatan untuk menyewa tanah milik penduduk dalam jangka waktu yang panjang. Sewa menyewa tanah itu diatur dalam Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-undang itu juga dimaksudkan untuk melindungi petani agar tanahnya tidak lepas dari tangan mereka dan jatuh ke tangan para pengusaha. Tetapi seringkali hal itu tidak diperhatikan oleh pembesar-pembesar pemerintahan. Dengan dibukanya perkebunan di daerah pedalaman, maka rakyat di desa-desa langsung berhubungan dengan dunia modern. Mereka mulai benar-benar mengenal artinya uang. Mereka juga mengenal hasil bumi yang diekspor dan barang luar negeri yang diimpor, seperti tekstil. Hal ini tentu membawa kemajuan bagi petani. Sebaliknya, pertenunan menjadi mati. Di antara pekerja-pekerjaannya banyak yang pindah bekerja di perkebunan dan pabrik-pabrik. Karena adanya perkebunan-perkebunan itu, Hindia Belanda menjadi negeri pengekspor hasil perkebunan. Undang-Undang Gula. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa tebu tidak boleh diangkut keluar Indonesia, tetapi harus diproses di dalam negeri. Pabrik gula memiliki pemerintahan akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Pihak swasta juga diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula baru. Sejak itu, Hindia Belanda menjadi negara produsen hasil perkebunan yang penting. Apalagi sesudah terusan Zhuang dibuka, perkebunan tebu menjadi bertambah luas dan produksi gula juga meningkat. Terbentuknya Indonesia bagi swasta asing berakibat munculnya perkebunan-perkebunan swasta asing di Indonesia.
seperti perkebunan teh dan kina di Jawa Barat, perkebunan tembakau di Delhi, Sumatera Timur, perkebunan tebu di Jawa Tengah, dan penamaan model di bidang pertambangan, seperti tambang timah di Bangka dan tambang batu bara di Unbila. Khusus perkebunan di Sumatera Timur yaitu Delhi dan Serdang. Tenaga kerjanya didatangkan dari Cina di bawah sistem kontrak. Dengan hapusnya sistem perbudakan, maka sistem kerja kontrak kelihatan sebagai jalan yang paling logis bagi perkebunan-perkebunan Sumatera Utara untuk memperoleh jaminan bahwa mereka dapat memperoleh dan menahan pekerjaan-pekerjaan untuk beberapa tahun. Dalam tahun 1888, pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pertama mengenai persyaratan hubungan kerja kuli kontrak di Sumatera Timur yang disebut Kololi Ortonidi, yang mula-mula hanya berlaku untuk Sumatera Timur, tetapi kemudian berlaku pula di semua wilayah Hindia Belanda di luar Jawa, memberi jaminan-jaminan tertentu pada majikan terhadap kemungkinan pekerja-pekerja melahirkan diri sebelum masa kerja mereka menurut kontrak kerja habis. Di lain pihak juga diadakan peraturan-peraturan yang melindungi para pekerja terhadap tindakan sewenang-wenang dari sang majikan. Untuk memberi kekuatan pada peraturan-peraturan dalam Koli Ordonite, dimaksud pula peraturan mengenai hukuman-hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran, baik dari pihak majikan maupun dari pihak pekerja. Dalam kenyataan ternyata bahwa ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap pihak majikan hanya melakukan peraturan di atas kertas, jarang atau tidak pernah dilaksanakan. Dengan demikian, ancaman hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran hanya jatuh di atas pundak pekerja-pekerja perkebunan. Ancaman hukuman yang dapat dikenakan pelaksanaan politik pintu terbuka tidak membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Bangsa perkebunan-perkebunan swasta dan pabrik-pabrik dengan perjanjian antar kerja mereka terkait kontrak yang sangat merugikan. Mereka harus bekerja keras tetapi tidak setimpal upahnya dan tidak terjamin makan dan kesehatannya. Nasib rakyat sungguh sangat sengsara dan miskin. Kebijakan politik etis. Melihat kenyataan banyak rakyat Indonesia yang menderita akibat kebijakan pemerintahan kolonial Belanda, para pengabdi kemanusiaan yang dahulu menentang tanam paksa, mendorong pemerintahan kolonial untuk memberikan nasib rakyat Indonesia. Sudah menjadi kewajiban pemerintahan Belanda untuk memajukan bangsa Indonesia, baik jasmani maupun rohaninya, dengan dalih untuk memajukan bangsa Indonesia. Itulah kemudian dilaksanakan politik etis. Menurut Van Deven ada 3 cara untuk memperbaiki nasib rakyat tersebut yang memajukan. Yang pertama, edukasi atau pendidikan. Dengan edukasi akan dapat meningkatkan kualitas bangsa Indonesia sehingga dapat diajak memajukan perusahaan perkebunan dan mengurangi keterbelakangan. Yang kedua, irigasi atau pengiranan. Dengan irigasi, tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah. Yang ketiga, imigrasi, pemindahan produk. Dengan imigrasi, tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan akan dapat diolah untuk menambah penghasilan. Selain itu juga untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa. Perkembangan penjajahan Inggris di Indonesia. Yang pertama, pemerintahan. Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesiden. Sistem ini diteruskan Belanda sampai akhir pendudukan di Indonesia. Yang kedua, bidang ekonomi.
penghapusan kewajiban tanaman ekspor menjadi awal kebijakan relief. Hukum. Pada bidang hukum, Raffles mengubah pelaksanaan hukum yang sebelumnya pada pemerintahan Douglas Barrientos pada ras, warna kulit. Namun pada masa Raffles lebih cenderung pada besar kecilnya kesalahan. Sosial. Raffles menghapus adanya kerja rodi dan perbudakan. Ilmu pengetahuan. Pada bidang ilmu pengetahuan, Raffles menulis suatu buku yang dinamakan History of Java di London pada tahun 1817. Sekian cerita sejarah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan menambah pengetahuan tentang Nusantara. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Rahayu, Rahayu, Rahayu.